JPU tolak eksepsi Putri Chandrawati karena masuk materi pokok perkara. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Ferdy Sambo. Sejak awal kasus Ferdy Sambo meledak di publik, saya memilih banyak diam. Dan saya lihat juga banyak influencer, baik dari sisi yang pro pemerintah dan yang kontra dengan pemerintah, memilih diam. Diam bukan berarti nggak peduli ya dan tidak mengamati, tetapi memilih waktu dan angle yang tepat untuk bicara. Perhatikan saja, bahkan Rocky Gerung, Fadlizon, dan banyak lagi yang biasanya cerewet-cerewet, kali ini nggak banyak komentar, apalagi menyebutkan. Ferdy Sambo, Irjen Polisi, sebagai tersangka kasus terbunuhnya Joshua yang juga anggota polisi. Ini makin membuat titik terang, mungkin karena Pak Jokowi sudah berkali-kali ngomong kasus ini harus diusut dengan tuntas. Dalam persidangan Ferdy Sambo itu baru terang benderang lah kronologis kejadian yang menewaskan Brigadir Joshua. Sesudah beritanya sempat simpang siur karena kuatnya posisi Ferdy Sambo pada waktu dia menjabat. Maka penuntut umum memohon kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan menyatakan: 1. Menolak seluruh dalil eksepsi atau nota keberatan dari penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. 2. Menerima surat dakwaan penuntut umum nomor register perkara PDN 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022 karena telah memenuhi unsur formil dan material. 3. Menyatakan pemeriksaan terdakwa Putri Chandrawati tetap dilanjutkan berdasarkan surat dakwaan nomor register perkara PDM 246-JKTSL-10-2022 tanggal 5 Oktober 2022. 4. Menyatakan terdakwa Putri Chandrawati tetap berada dalam tahanan. Jaksa penuntut umum menolak argumen dalam eksepsi yang disampaikan oleh kuasa hukum Putri Chandrawati yang telah disampaikan pada Senin, 17 Oktober 2022. Jaksa penuntut umum mengatakan eksepsi kuasa hukum secara jelas menguraikan materi pokok perkara yang bukan ruang lingkup dari eksepsi sebagaimana pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga penuntut umum tidak perlu menanggapinya, akan tetapi akan mengungkapkan fakta-fakta hukum tersebut pada saat pembuktian di persidangan, kata JPU di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis, 20 Oktober 2022, dalam eksepsi kuasa hukum Putri Chandrawati menyebut dakwaan tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, obscure libel. Padahal, tutur JPU, surat dakwaan sudah diuraikan secara jelas, sistematis dan terstruktur dengan uraian peristiwa secara jelas lengkap mengenai tindak pidana yang didakwaan terhadap Putri Chandrawati. Surat dakwaan tersebut sudah secara tegas diakui oleh kuasa hukum terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam eksepsi atau nota keberatan. Kata JPU, JPU menilai penasihat hukum Putri Chandrawati tidak memahami uraian yang telah dituangkan dalam surat dakwaan penuntut umum, maka JPU patut mengesampaikan eksepsi atau nota keberatan penasihat hukum terdakwa Putri Chandrawati. Sebelumnya, pada 17 Oktober lalu, kuasa hukum Putri Chandrawati, Febri Diansyah, mengatakan jaksa penuntut umum menguraikan dakwaan hanya berdasarkan asumsi bukan berdasarkan fakta dari keterangan saksi dalam BAP. Ia juga menilai jaksa penuntut umum terkesan menyimpulkan berdasarkan asumsi sendiri. Dalam menguraikan fakta di surat dakwaan, penuntut umum terlihat memberikan kesimpulan subjektif atas uraian tindakan dalam surat dakwaan,
ujar Febri saat membacakan eksepsi. Febri mencontohkan, dalam paragraf 2 halaman 14 surat dakwaan, penuntut umum menguraikan bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri sebagai seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Menurutnya, dalil yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban, secara langsung jaksa penuntut umum tidak menghargai dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Yang artinya bahwa seseorang yang menjalani proses pemidanaan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang melekat pada diri terdakwa, ujar Febri. Kuasa hukum menilai surat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, obscure libel, karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Ia mengatakan penuntut umum telah mendakwa Putri dengan pasal 55 ayat 1. Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap di mana letak penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tim penasehat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor Rek Perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur, obscure libel, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, kata Febri. Febri mencontohkan, dalam paragraf 2 halaman 14 surat dakwaan, penuntut umum menguraikan bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri sebagai seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Menurutnya, dalil yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban, secara langsung jaksa penuntut umum tidak menghargai dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Yang artinya bahwa seseorang yang menjalani proses pemidanaan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang melekat pada diri terdakwa, ujar Febri. Kuasa hukum menilai surat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, obscure libel, karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa. Ia mengatakan penuntut umum telah mendakwa Putri dengan pasal 55 ayat 1. Pertama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun tidak menguraikan secara jelas dan lengkap di mana letak penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka tim penasehat hukum terdakwa berpendapat atau berkesimpulan bahwa surat dakwaan penuntut umum nomor Rek Perkara PDM 246 JKTSL 10/2022 tanggal 5 Oktober 2022 disusun secara kabur, obscure libel, secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum, kata Febri. Febri mencontohkan, dalam paragraf 2 halaman 14 surat dakwaan, penuntut umum menguraikan bahwa dengan akal liciknya terdakwa Putri Chandrawati selaku istri telah mendampingi Ferdi Sambo sekian lamanya sampai memiliki kedudukan sebagai pejabat tinggi Polri yang menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban hingga terlaksana dengan sempurna. Padahal seharusnya sebagai istri sebagai seorang perwira tinggi kepolisian mengingatkan suaminya agar jangan sampai berbuat yang tidak terpuji dan berlaku sabar dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada. Menurutnya, dalil yang menyatakan terdakwa Putri Chandrawati justru turut serta terlibat dan ikut dalam perampasan nyawa korban, secara langsung jaksa penuntut umum tidak menghargai dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah.
yang artinya bahwa seseorang yang menjalani proses pemidanaan dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap yang melekat pada diri terdakwa, ujar Febri. Kuasa hukum menilai surat dakwaan JPU tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap, obscure libel, karena tidak menegaskan bentuk penyertaan terdakwa.